Sore itu, sinar matahari yang lembut menyinari rumah yang sepi. Hanya suara angin yang berdesir di luar dan burung-burung yang berkicau di pepohonan. Bu Weni, seorang wanita berusia 40-an, sedang berada di dapur, menyiapkan teh hangat. Dia baru saja menikah dengan ayah Bimo, dan meskipun pernikahan itu baru berlangsung beberapa bulan, suasana di rumah masih terasa canggung. Bu Weni adalah sosok yang anggun, dengan rambut hitam yang tergerai dan mata yang penuh perhatian. Dia berusaha keras untuk membangun hubungan baik dengan Bimo, anak tiri yang kini tinggal bersamanya. Bimo, yang berusia 20 tahun, adalah pemuda tampan dengan aura misterius. Dia memiliki tatapan yang dalam, seolah menyimpan banyak rahasia di balik senyumnya yang jarang muncul. Ketika Bu Weni menuangkan teh ke dalam cangkir, pikirannya melayang. Dia teringat saat pertama kali bertemu Bimo. Saat itu, dia merasa ada ketegangan yang aneh di antara mereka. Bimo tampak ragu-ragu, seolah tidak tahu bagaimana harus bersikap. Bu Weni berusaha untuk bersikap ramah, tetapi dia juga merasakan bahwa Bimo tidak sepenuhnya menerima kehadirannya. Tiba-tiba, suara pintu yang terbuka mengalihkan perhatiannya. Bimo masuk ke dapur, mengenakan kaos sederhana dan celana jeans. Dia terlihat lelah, mungkin setelah seharian beraktivitas di luar. Bu Weni tersenyum dan menyapa, hai, Bimo. Mau teh?" Bimo mengangguk, tetapi tidak berkata apa-apa. Dia duduk di meja makan, dan Bu Weni menuangkan teh ke dalam cangkirnya. Suasana di antara mereka terasa hening, tetapi tidak sepenuhnya canggung. Ada semacam ketegangan yang mengambang di udara, seolah-olah ada banyak hal yang ingin diungkapkan, tetapi tidak ada yang berani memulainya. "Bagaimana harimu?" tanya Bu Weni, berusaha memecah kebisuan. "Biasa saja," jawab Bimo singkat. Dia menatap cangkirnya, seolah mencari jawaban di dalamnya. Bu Weni bisa merasakan bahwa Bimo sedang berjuang dengan perasaannya. Dia ingin mendekat, tetapi dia juga tidak ingin memaksakan diri. Setelah beberapa saat, Bu Weni memutuskan untuk berbagi sedikit tentang dirinya. "Aku baru saja menyelesaikan beberapa pekerjaan di kebun. Rasanya menyenangkan bisa berkebun lagi setelah sekian lama." Bimo mengangkat kepalanya dan menatap Bu Weni. "Kebun? Aku suka berkebun. Ayah sering membawaku ke kebun saat aku kecil." Mendengar itu, Bu Weni merasa ada harapan. "Bagaimana kalau kita berkebun bersama akhir pekan ini? Aku bisa menunjukkan beberapa tanaman baru yang kutanam." Bimo tersenyum tipis, dan untuk pertama kalinya, Bu Weni merasakan kehangatan dalam tatapan Bimo. Tentu, itu terdengar menyenangkan. Setelah percakapan itu, suasana di dapur mulai terasa lebih nyaman. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal kecil, seperti hobi dan makanan favorit. Namun, di balik setiap tawa dan senyuman, Bu Weni merasakan ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka, sesuatu yang belum terungkap. Ketika mereka selesai minum teh, Bu Weni membereskan meja. Bimo membantu, dan saat tangan mereka bersentuhan, ada momen hening yang penuh makna. Bu Weni merasakan detak jantungnya meningkat, dan dia bisa melihat bahwa Bimo juga merasakannya. Mereka saling menatap, dan dalam sekejap, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. "Maaf," kata Bimo, cepat-cepat menarik tangannya. "Aku tidak bermaksud." "Tidak apa-apa," jawab Bu Weni, berusaha menenangkan suasana. "Kita hanya membantu satu sama lain." Setelah itu, Bimo pergi ke ruang tamu, meninggalkan Bu Weni dengan pikirannya. Dia duduk di tepi tempat tidur, merenungkan perasaannya. Dia merasa tertarik pada Bimo, tetapi dia juga tahu bahwa hubungan mereka rumit. Dia adalah ibu tiri, dan Bimo adalah anak tirinya. Namun, ketertarikan itu tidak bisa diabaikan. Malam tiba, dan Bu Weni merasa gelisah. Dia tidak bisa tidur, pikirannya terus berputar tentang Bimo. Dia teringat tatapan Bimo yang dalam, senyumnya yang jarang muncul, dan bagaimana dia merasa nyaman saat berbicara dengan Bimo. Ada sesuatu yang membuatnya ingin lebih dekat, tetapi dia juga takut akan konsekuensinya. Keesokan harinya, Bu Weni memutuskan untuk mengalihkan pikirannya dengan melakukan pekerjaan rumah. Dia membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makan siang. Namun, setiap kali dia mendengar suara Bimo, hatinya berdebar. Dia merasa seolah-olah ada magnet yang menarik mereka satu sama lain, meskipun mereka berusaha untuk tidak memperhatikannya. Saat makan siang, mereka duduk berhadapan. Bimo terlihat lebih santai,
tetapi Bu Eni bisa merasakan ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam diri Bimo. Dia ingin bertanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memulainya. Bimo, katanya pelan, apakah ada yang ingin kau bicarakan? Aku di sini jika kau butuh seseorang untuk mendengarkan. Bimo menatapnya, dan untuk sesaat, Bu Eni merasa seolah-olah dia bisa melihat ke dalam jiwa Bimo. Aku hanya merasa bingung, jawab Bimo akhirnya. Semua ini terasa baru bagiku. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Bu Eni mengangguk, merasakan empati yang mendalam. Aku juga merasakannya. Ini adalah situasi yang sulit bagi kita berdua. Tapi kita bisa saling mendukung. Mereka melanjutkan percakapan, dan seiring berjalannya waktu, ketegangan di antara mereka mulai berkurang. Namun, Bu Eni tahu bahwa perasaan yang mereka miliki tidak akan hilang begitu saja. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah makan siang, mereka kembali ke aktivitas masing-masing. Bu Eni pergi ke kebun, sementara Bimo memilih untuk membaca di ruang tamu. Namun, pikiran mereka tetap terhubung, meskipun mereka tidak saling berbicara. Saat sore menjelang, Bu Eni kembali ke dalam rumah. Dia melihat Bimo duduk di sofa, tenggelam dalam buku. Dia merasa dorongan untuk mendekat, untuk berbagi momen kecil yang mungkin bisa memperkuat hubungan mereka. Bimo, maukah kau menemani aku di kebun sebentar? Tanya Bu Eni, berusaha terdengar santai. Bimo menutup bukunya dan mengangguk. Tentu, aku akan ikut. Di kebun, mereka mulai bekerja sama, menanam beberapa bunga baru yang Bu Eni beli. Suasana terasa lebih ringan, dan tawa mereka mulai mengisi udara. Namun, di balik tawa itu, Bu Eni merasakan ketegangan yang kembali muncul. Setiap kali tangan mereka bersentuhan, ada percikan yang membuat jantungnya berdebar. Saat mereka selesai menanam, Bu Eni duduk di bangku taman, mengamati hasil kerja mereka. Bimo duduk di sampingnya, dan untuk beberapa saat, mereka hanya menikmati keheningan. Bu Eni, kata Bimo tiba-tiba, memkan suasana. Aku ingin berterima kasih. Terima kasih telah bersikap baik padaku. Bu Eni menatap Bimo, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Aku hanya ingin kita bisa saling mendukung. Ini adalah rumah kita bersama sekarang. Bimo mengangguk, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Bu Eni merasa ada lebih banyak yang ingin dia katakan. Aku merasa ada yang berbeda antara kita, kata Bimo pelan, seolah-olah takut akan kata-katanya sendiri. Bu Eni menahan napas, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya bergetar sedikit. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jawab Bimo, tapi aku merasa kita memiliki koneksi yang lebih dari sekadar ibu tiri dan anak tiri. Saja dimulai. Mendengar itu, Bu Eni merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa perasaan itu ada, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Bimo, kita harus berhati-hati dengan perasaan ini. Ini adalah situasi yang rumit. Bimo menatapnya, dan dalam tatapan itu, Bu Eni merasakan keinginan yang mendalam. Mereka berdua tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus melangkah dengan hati-hati. Saat matahari mulai terbenam, Bu Eni dan Bimo duduk di kebun, merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Mereka tahu bahwa hubungan ini akan menjadi lebih kompleks, tetapi untuk saat ini, mereka hanya ingin menikmati momen kebersamaan yang baru. Malam itu, setelah hari yang penuh ketegangan dan pengakuan yang tidak terduga, Bu Eni tidak bisa tidur. Dia berbaring di tempat tidurnya, memikirkan kata-kata Bimo yang masih terngiang di telinganya. Aku merasa kita memiliki koneksi yang lebih dari sekadar ibu tiri dan anak tiri. Kalimat itu berputar-putar di pikirannya, membuatnya merasa bingung sekaligus bersemangat. Dia tahu bahwa perasaan itu tidak bisa diabaikan, tetapi dia juga menyadari betapa rumitnya situasi mereka. Bu Eni adalah seorang wanita yang berusaha menjalani hidupnya dengan baik, tetapi perasaan yang tumbuh di antara mereka membuatnya merasa terjebak dalam dilema moral. Dia ingin mendekat kepada Bimo, tetapi dia juga takut akan konsekuensi dari hubungan yang tidak biasa ini. Keesokan harinya, Bu Eni memutuskan untuk mengalihkan pikirannya dengan melakukan pekerjaan rumah. Dia membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makan siang. Namun, setiap kali dia mendengar suara Bimo, hatinya berdebar. Dia merasa seolah-olah ada magnet yang menarik mereka satu sama lain, meskipun mereka berusaha untuk tidak memperhatikannya. Saat makan siang,
Suasana di meja makan terasa lebih santai dibandingkan sebelumnya. Bimo terlihat lebih terbuka, dan mereka mulai berbicara tentang hal-hal kecil. Namun, Bu Weni bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam diri Bimo. Dia ingin bertanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memulainya. Bimo, katanya pelan, apakah ada yang ingin kau bicarakan? Aku di sini jika kau butuh seseorang untuk mendengarkan. Bimo menatapnya, dan untuk sesaat, Bu Weni merasa seolah-olah dia bisa melihat ke dalam jiwa Bimo. Aku hanya merasa bingung, jawab Bimo akhirnya. Semua ini terasa baru bagiku. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Bu Weni mengangguk, merasakan empati yang mendalam. Aku juga merasakannya. Ini adalah situasi yang sulit bagi kita berdua. Tapi kita bisa saling mendukung. Setelah makan siang, mereka kembali ke aktivitas masing-masing. Bu Weni pergi ke kebun, sementara Bimo memilih untuk membaca di ruang tamu. Namun, pikiran mereka tetap terhubung, meskipun mereka tidak saling berbicara. Saat sore menjelang, Bu Weni kembali ke dalam rumah. Dia melihat Bimo duduk di sofa, tenggelam dalam buku. Dia merasa dorongan untuk mendekat, untuk berbagi momen kecil yang mungkin bisa memperkuat hubungan mereka. Bimo, maukah kau menemani aku di kebun sebentar? Tanya Bu Weni, berusaha terdengar santai. Bimo menutup bukunya dan mengangguk. Tentu, aku akan ikut. Di kebun, mereka mulai bekerja sama, menanam beberapa bunga baru yang Bu Weni beli. Suasana terasa lebih ringan, dan tawa mereka mulai mengisi udara. Namun, di balik tawa itu, Bu Weni merasakan ketegangan yang kembali muncul. Setiap kali tangan mereka bersentuhan, ada percikan yang membuat jantungnya berdebar. Saat mereka selesai menanam, Bu Weni duduk di bangku taman, mengamati hasil kerja mereka. Bimo duduk di sampingnya, dan untuk beberapa saat, mereka hanya menikmati keheningan. Bu Weni, kata Bimo tiba-tiba, memkan suasana. Aku ingin berterima kasih. Terima kasih telah bersikap baik padaku. Bu Weni menatap Bimo, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Aku hanya ingin kita bisa saling mendukung. Ini adalah rumah kita bersama sekarang. Bimo mengangguk, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Bu Weni merasa ada lebih banyak yang ingin dia katakan. Aku merasa ada yang berbeda antara kita, kata Bimo pelan, seolah-olah takut akan kata-katanya sendiri. Mendengar itu, Bu Weni merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa perasaan itu ada, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Bimo, kita harus berhati-hati dengan perasaan ini. Ini adalah situasi yang rumit. Bimo menatapnya, dan dalam tatapan itu, Bu Weni merasakan keinginan yang mendalam. Mereka berdua tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus melangkah dengan hati-hati. Saat matahari mulai terbenam, Bu Weni dan Bimo duduk di kebun, merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Mereka tahu bahwa hubungan ini akan menjadi lebih kompleks, tetapi untuk saat ini, mereka hanya ingin menikmati momen kebersamaan yang baru saja dimulai. Malam itu, setelah makan malam, Bu Weni memutuskan untuk menonton film di ruang tamu. Dia mengundang Bimo untuk bergabung, dan Bimo dengan senang hati menerima tawarannya. Mereka duduk bersebelahan di sofa, dan Bu Weni merasa jantungnya berdebar saat Bimo duduk lebih dekat. Film yang mereka tonton adalah sebuah drama romantis, dan saat adegan-adegan emosional muncul, Bu Weni merasakan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Dia bisa merasakan kehadiran Bimo di sampingnya, dan setiap kali tangan mereka bersentuhan, ada percikan listrik yang membuatnya merasa hidup. Setelah beberapa saat, Bimo berani mengambil langkah kecil. Dia meraih tangan Bu Weni dan menggenggamnya. Bu Weni terkejut, tetapi dia tidak menarik tangannya. Sebaliknya, dia membiarkan Bimo menggenggamnya, merasakan kehangatan dan kenyamanan yang datang dari sentuhan itu. Bu Weni, kata Bimo pelan, suaranya hampir bergetar. Aku merasa kita bisa lebih dekat. Aku tidak ingin kita hanya menjadi ibu tiri dan anak tiri. Aku ingin kita bisa saling memahami lebih dalam. Bu Weni menatap Bimo, merasakan campuran antara kebingungan dan kelegaan. Bimo, ini adalah situasi yang rumit. Kita harus berhati-hati. Aku tahu, jawab Bimo, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku merasa kita memiliki sesuatu yang istimewa. Mendengar kata-kata itu, Bu Weni merasakan hatinya bergetar. Dia ingin sekali mengakui perasaannya, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga batasan.
Kita harus berbicara tentang ini dengan hati-hati, katanya, berusaha menenangkan suasana. Bimo mengangguk, tetapi dia tidak melepaskan genggaman tangannya. Mereka berdua terdiam, terjebak dalam momen yang penuh ketegangan. Bu Weni bisa merasakan detak jantungnya yang cepat, dan dia tahu bahwa Bimo juga merasakannya. Setelah film selesai, mereka berdua masih duduk di sofa, tidak ingin mengakhiri momen itu. Bimo menatap Bu Weni dengan tatapan yang dalam, seolah-olah ingin membaca pikirannya. Bu Weni, aku ingin kita bisa berbicara lebih banyak tentang perasaan ini. Aku tidak ingin kita menyimpannya. Bu Weni merasa terharu mendengar pengakuan Bimo. Aku juga ingin berbicara, Bimo. Tapi kita harus berhati-hati. Ini adalah situasi yang rumit, dan kita tidak bisa terburu-buru. Bimo mengangguk, tetapi dia tidak melepaskan genggaman tangannya. Aku mengerti. Tapi aku ingin kita bisa saling mendukung, apapun yang terjadi. Malam itu, mereka berdua duduk dalam keheningan, merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Bu Weni tahu bahwa hubungan ini akan menjadi lebih kompleks, tetapi untuk saat ini, mereka hanya ingin menikmati momen kebersamaan yang baru saja dimulai. Ketika Bimo akhirnya melepaskan tangannya, Bu Weni merasa kehilangan. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang begitu saja, dan dia merasa terjebak dalam dilema antara keinginan dan tanggung jawab. Namun, dia juga tahu bahwa mereka harus melangkah dengan hati-hati. Keesokan harinya, Bu Weni memutuskan untuk mengalihkan pikirannya dengan melakukan pekerjaan rumah. Dia membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makan siang. Namun, setiap kali dia mendengar suara Bimo, hatinya berdebar. Dia merasa seolah-olah ada magnet yang menarik mereka satu sama lain, meskipun mereka berusaha untuk tidak memperhatikannya. Saat makan siang, suasana di meja makan terasa lebih santai dibandingkan sebelumnya. Bimo terlihat lebih terbuka, dan mereka mulai berbicara tentang hal-hal kecil. Namun, Bu Weni bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam diri Bimo. Dia ingin bertanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memulainya. Bimo, katanya pelan, apakah ada yang ingin kau bicarakan? Aku di sini jika kau butuh seseorang untuk mendengarkan. Bimo menatapnya, dan untuk sesaat, Bu Weni merasa seolah-olah dia bisa melihat ke dalam jiwa Bimo. Aku hanya merasa bingung, jawab Bimo akhirnya. Semua ini terasa baru bagiku. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Bu Weni mengangguk, merasakan empati yang mendalam. Aku juga merasakannya. Ini adalah situasi yang sulit bagi kita berdua. Tapi kita bisa saling mendukung. Setelah makan siang, mereka kembali ke aktivitas masing-masing. Bu Weni pergi ke kebun, sementara Bimo memilih untuk membaca di ruang tamu. Namun, pikiran mereka tetap terhubung, meskipun mereka tidak saling berbicara. Saat sore menjelang, Bu Weni kembali ke dalam rumah. Dia melihat Bimo duduk di sofa, tenggelam dalam buku. Dia merasa dorongan untuk mendekat, untuk berbagi momen kecil yang mungkin bisa memperkuat hubungan mereka. Bimo, maukah kau menemani aku di kebun sebentar? Tanya Bu Weni, berusaha terdengar santai. Bimo menutup bukunya dan mengangguk. Tentu, aku akan ikut. Di kebun, mereka mulai bekerja sama, menanam beberapa bunga baru yang Bu Weni beli. Suasana terasa lebih ringan, dan tawa mereka mulai mengisi udara. Namun, di balik tawa itu, Bu Weni merasakan ketegangan yang kembali muncul. Setiap kali tangan mereka bersentuhan, ada percikan yang membuat jantungnya berdebar. Saat mereka selesai menanam, Bu Weni duduk di bangku taman, mengamati hasil kerja mereka. Bimo duduk di sampingnya, dan untuk beberapa saat, mereka hanya menikmati keheningan. Bu Weni, kata Bimo tiba-tiba, memkan suasana. Aku ingin berterima kasih. Terima kasih telah bersikap baik padaku. Bu Weni menatap Bimo, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Aku hanya ingin kita bisa saling mendukung. Ini adalah rumah kita bersama sekarang. Bimo mengangguk, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Bu Weni merasa ada lebih banyak yang ingin dia katakan. Aku merasa ada yang berbeda antara kita, kata Bimo pelan, seolah-olah takut akan kata-katanya sendiri. Mendengar itu, Bu Weni merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa perasaan itu ada, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Bimo, kita harus berhati-hati dengan perasaan ini. Ini adalah situasi yang rumit. Bimo menatapnya, dan dalam tatapan itu, Bu Weni merasakan keinginan yang mendalam.
Mereka berdua tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus melangkah dengan hati-hati. Saat matahari mulai terbenam, Bu Weni dan Bimo duduk di kebun, merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Mereka tahu bahwa hubungan ini akan menjadi lebih kompleks, tetapi untuk saat ini, mereka hanya ingin menikmati momen kebersamaan yang baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari menyinari rumah dengan lembut, menciptakan suasana hangat yang menyelimuti setiap sudut. Bu Weni terbangun dengan perasaan campur aduk. Malam sebelumnya, saat mereka berbagi momen di kebun, kata-kata Bimo masih terngiang di telinganya. Aku ingin kita bisa saling memahami lebih dalam. Kalimat itu membuatnya merasa bersemangat sekaligus cemas. Dia tahu bahwa perasaan itu tidak bisa diabaikan, tetapi dia juga menyadari betapa rumitnya situasi mereka. Setelah menyelesaikan rutinitas paginya, Bu Weni memutuskan untuk menyiapkan sarapan yang istimewa. Dia ingin menciptakan suasana yang lebih akrab dan hangat antara mereka. Saat dia menggoreng telur dan memanggang roti, pikirannya melayang kembali ke Bimo. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Ketika Bimo muncul di dapur, aroma sarapan yang menggugah selera menyambutnya. Selamat pagi, Bu Weni, isapanya dengan senyum yang tulus. Bu Weni merasa hatinya bergetar melihat senyumnya. Selamat pagi, Bimo. Aku membuat sarapan spesial hari ini. Semoga kau suka, jawab Bu Weni, berusaha terdengar santai. Mereka duduk di meja makan, dan suasana terasa lebih hangat dibandingkan sebelumnya. Bimo mulai bercerita tentang rencananya untuk hari itu, dan Bu Weni mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, di balik percakapan ringan itu, Bu Weni bisa merasakan ketegangan yang masih ada di antara mereka. Setelah sarapan, Bu Weni mengusulkan untuk pergi ke kebun lagi. Bagaimana kalau kita merawat kebun bersama? Ada beberapa tanaman yang perlu disiram dan dipangkas. Bimo mengangguk dengan antusias. Tentu, aku suka berkebun. Itu selalu menyenangkan. Di kebun, mereka mulai bekerja sama, saling membantu satu sama lain. Bu Weni merasakan kehangatan saat tangan mereka bersentuhan saat mengambil alat berkebun. Setiap sentuhan itu membuat jantungnya berdebar, dan dia bisa melihat bahwa Bimo juga merasakannya. Bu Weni, kata Bimo tiba-tiba, menghentikan aktivitas mereka. Aku ingin berbicara tentang apa yang terjadi antara kita. Mendengar itu, Bu Weni merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa momen ini akan menentukan arah hubungan mereka. Apa yang ingin kau bicarakan, Bimo? Tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Aku merasa kita memiliki koneksi yang lebih dari sekadar ibu tiri dan anak tiri. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini, ungkap Bimo, tatapannya penuh harapan. Bu Weni menahan napas, merasakan campuran antara kebingungan dan kelegaan. Bimo, aku juga merasakannya. Tapi kita harus berhati-hati. Ini adalah situasi yang rumit. Bimo mengangguk, tetapi ada ketegasan dalam tatapannya. Aku tahu, tetapi aku tidak ingin kita menyimpan perasaan ini. Kita harus jujur satu sama lain. Mendengar kata-kata itu, Bu Weni merasa terharu. Dia ingin sekali mengakui perasaannya, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga batasan. Kita harus berbicara tentang ini dengan hati-hati, katanya, berusaha menenangkan suasana. Bimo mendekat, dan dalam sekejap, jarak di antara mereka terasa semakin dekat. Aku ingin kita bisa saling mendukung, apapun yang terjadi. Aku tidak ingin kehilanganmu, Bu Weni. Bu Weni merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang begitu saja, dan dia merasa terjebak dalam dilema antara keinginan dan tanggung jawab. Namun, dia juga tahu bahwa mereka harus melangkah dengan hati-hati. Bimo, kita harus memikirkan konsekuensi dari hubungan ini. Ini bukan hanya tentang kita, kata Bu Weni, berusaha untuk tetap rasional. Aku mengerti, jawab Bimo, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Aku merasa kita bisa saling melengkapi. Mendengar itu, Bu Weni merasa hatinya bergetar. Dia ingin sekali mengakui perasaannya, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga batasan. Kita harus berbicara tentang ini dengan hati-hati, katanya, berusaha menenangkan suasana. Setelah beberapa saat terdiam, Bimo akhirnya berkata, aku ingin kita bisa lebih dekat. Aku ingin kita bisa berbagi lebih banyak momen seperti ini. Bu Weni menatap Bimo, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Aku juga ingin itu, Bimo.
Tapi kita harus berhati-hati. Mereka melanjutkan pekerjaan di kebun, tetapi suasana di antara mereka terasa berbeda. Setiap kali tangan mereka bersentuhan, ada percikan yang membuat jantung Bueni berdebar. Dia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus melangkah dengan hati-hati. Setelah beberapa jam bekerja di kebun, mereka memutuskan untuk beristirahat. Bueni duduk di bangku taman, dan Bimo duduk di sampingnya. Mereka berdua terdiam, merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Bueni, kata Bimo pelan, aku ingin kita bisa berbicara lebih banyak tentang perasaan ini. Aku tidak ingin kita menyimpannya. Bueni merasa terharu mendengar pengakuan Bimo. Aku juga ingin berbicara, Bimo. Tapi kita harus berhati-hati. Ini adalah situasi yang rumit, dan kita tidak bisa terburu-buru. Bimo mengangguk, tetapi dia tidak melepaskan genggaman tangannya. Aku mengerti. Tapi aku ingin kita bisa saling mendukung, apapun yang terjadi. Malam itu, setelah makan malam, Bueni memutuskan untuk menonton film di ruang tamu. Dia mengundang Bimo untuk bergabung, dan Bimo dengan senang hati menerima tawarannya. Mereka duduk bersebelahan di sofa, dan Bueni merasa jantungnya berdebar saat Bimo duduk lebih dekat. Film yang mereka tonton adalah sebuah drama romantis, dan saat adegan-adegan emosional muncul, Bueni merasakan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Dia bisa merasakan kehadiran Bimo di sampingnya, dan setiap kali tangan mereka bersentuhan, ada percikan listrik yang membuatnya merasa hidup. Setelah beberapa saat, Bimo berani mengambil langkah kecil. Dia meraih tangan Bueni dan menggenggamnya. Bueni terkejut, tetapi dia tidak menarik tangannya. Sebaliknya, dia membiarkan Bimo menggenggamnya, merasakan kehangatan dan kenyamanan yang datang dari sentuhan itu. Bueni, kata Bimo pelan, suaranya hampir bergetar. Aku merasa kita bisa lebih dekat. Aku tidak ingin kita hanya menjadi ibu tiri dan anak tiri. Aku ingin kita bisa saling memahami lebih dalam. Bueni menatap Bimo, merasakan campuran antara kebingungan dan kelegaan. Bimo, ini adalah situasi yang rumit. Kita harus berhati-hati. Aku tahu, jawab Bimo, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku merasa kita memiliki sesuatu yang istimewa. Mendengar kata-kata itu, Bueni merasakan hatinya bergetar. Dia ingin sekali mengakui perasaannya, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga batasan. Kita harus berbicara tentang ini dengan hati-hati, katanya, berusaha menenangkan suasana. Bimo mengangguk, tetapi dia tidak melepaskan genggaman tangannya. Aku ingin kita bisa saling mendukung, apapun yang terjadi. Malam itu, mereka berdua duduk dalam keheningan, merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Bueni tahu bahwa hubungan ini akan menjadi lebih kompleks, tetapi untuk saat ini, mereka hanya ingin menikmati momen kebersamaan yang baru saja dimulai. Ketika Bimo akhirnya melepaskan tangannya, Bueni merasa kehilangan. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang begitu saja, dan dia merasa terjebak dalam dilema antara keinginan dan tanggung jawab. Namun, dia juga tahu bahwa mereka harus melangkah dengan hati-hati. Keesokan harinya, Bueni memutuskan untuk mengalihkan pikirannya dengan melakukan pekerjaan rumah. Dia membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makan siang. Namun, setiap kali dia mendengar suara Bimo, hatinya berdebar. Dia merasa seolah-olah ada magnet yang menarik mereka satu sama lain, meskipun mereka berusaha untuk tidak memperhatikannya. Saat makan siang, suasana di meja makan terasa lebih santai dibandingkan sebelumnya. Bimo terlihat lebih terbuka, dan mereka mulai berbicara tentang hal-hal kecil. Namun, Bueni bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam diri Bimo. Dia ingin bertanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memulainya. Bimo, katanya pelan, apakah ada yang ingin kau bicarakan? Aku di sini jika kau butuh seseorang untuk mendengarkan. Bimo menatapnya, dan untuk sesaat, Bueni merasa seolah-olah dia bisa melihat ke dalam jiwa Bimo. Aku hanya merasa bingung, jawab Bimo akhirnya. Semua ini terasa baru bagiku. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Bueni mengangguk, merasakan empati yang mendalam. Aku juga merasakannya. Ini adalah situasi yang sulit bagi kita berdua. Tapi kita bisa saling mendukung. Setelah makan siang, mereka kembali ke aktivitas masing-masing. Bueni pergi ke kebun, sementara Bimo memilih untuk membaca di ruang tamu. Namun, pikiran mereka tetap terhubung, meskipun mereka tidak saling berbicara.
Saat sore menjelang, Bueni kembali ke dalam rumah. Dia melihat Bimo duduk di sofa, tenggelam dalam buku. Dia merasa dorongan untuk mendekat, untuk berbagi momen kecil yang mungkin bisa memperkuat hubungan mereka. Bimo, maukah kau menemani aku di kebun sebentar? Tanya Bueni, berusaha terdengar santai. Bimo menutup bukunya dan mengangguk. Tentu, aku akan ikut. Di kebun, mereka mulai bekerja sama, menanam beberapa bunga baru yang Bueni beli. Suasana terasa lebih ringan, dan tawa mereka mulai mengisi udara. Namun, di balik tawa itu, Bueni merasakan ketegangan yang kembali muncul. Setiap kali tangan mereka bersentuhan, ada percikan yang membuat jantungnya berdebar. Saat mereka selesai menanam, Bueni duduk di bangku taman, mengamati hasil kerja mereka. Bimo duduk di sampingnya, dan untuk beberapa saat, mereka hanya menikmati keheningan. Bueni, kata Bimo tiba-tiba, memkan suasana. Aku ingin berterima kasih. Terima kasih telah bersikap baik padaku. Bueni menatap Bimo, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Aku hanya ingin kita bisa saling mendukung. Ini adalah rumah kita bersama sekarang. Bimo mengangguk, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Bueni merasa ada lebih banyak yang ingin dia katakan. Aku merasa ada yang berbeda antara kita, kata Bimo pelan, seolah-olah takut akan kata-katanya sendiri. Mendengar itu, Bueni merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa perasaan itu ada, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Bimo, kita harus berhati-hati dengan perasaan ini. Ini adalah situasi yang rumit. Bimo menatapnya, dan dalam tatapan itu, Bueni merasakan keinginan yang mendalam. Mereka berdua tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus melangkah dengan hati-hati. Saat matahari mulai terbenam, Bueni dan Bimo duduk di kebun, merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Mereka tahu bahwa hubungan ini akan menjadi lebih kompleks, tetapi untuk saat ini, mereka hanya ingin menikmati momen kebersamaan yang baru saja dimulai.